Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Gustiana, NIM 2018-070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah, cara bahasa yaitu da'a yad'u yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Secara istilah, menurut Departemen Agama Republik Indonesia, dakwah adalah setiap usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak dan tuntunan kebenaran. Dakwah adalah kewajiban setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Dakwah tidak harus menjadi ustadz atau saja, karena hakikat dakwah adalah ajakan kebaikan. Bila kita sudah mengaji bertahun-tahun atau belajar bertahun-tahun, itu banyak kitab atau ilmu yang sudah kita kaji. Apabila kita sudah menuntut ilmu agama, jauh-jauh dan mendapat gelar tinggi, namun diri kita, keluarga kita, tetangga, dan teman-teman belum diajak untuk berubah lebih baik, maka ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Dari pengertian yang telah kita pelajari juga, dakwah yaitu mengajak kepada kebaikan. Dakwah adalah perintah Allah kepada orang-orang mukmin yang bertakwa yang banyak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Pada hakikatnya, amar ma'ruf nahi munkar ini terdapat 4 penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut. Amar artinya memerintah atau menyuruh, ma'ruf artinya yang baik atau kebaikan, nahi artinya larangan, dan ma'ruf artinya perkara yang kecil. Manakala keempat kata tersebut digabungkan akan menjadi amar ma'ruf nahi munkar yang artinya menyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Kemudian pengertian secara bahasa, ma'ruf artinya kebajikan atau sesuatu yang sudah dikenal orang banyak dan tidak diingkari. Dan secara istilah, ma'ruf adalah apa saja yang dikenal dan diperintahkan oleh syariat serta orang yang melakukannya akan terpuji. Sedangkan munkar secara bahasa artinya perkara yang tidak dikenal orang serta diingkari oleh mereka. Dan secara istilah, munkar adalah perkara yang diingkari dan dilarang oleh syariat serta dicela orang yang melakukannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan bertakwalah, serta jangan tolong menolong dalam hal dosa dan kejahatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada utusannya untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah dan syariatnya dengan cara halus dan lemah lembut, tidak boleh dengan kasar dan keras. Dalam memperjelas pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar, ada baiknya kita uraikan secara singkat dari segi pembagiannya. Dipandang dari sudut ilmu fikih, ma'ruf dalam syariat telah dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada fardu, sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan kita akan mendapat dosa. Kategori tersebut merupakan kategori yang menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat Islam dan juga mengenai hal tersebut syariat sudah memberikan petunjuknya yang jelas serta mengikat. Kedua ada sunnah, mendapat pahala apabila kita kerjakan dan tidak berdosa apabila kita tinggalkan. Kategori ini adalah kategori dari serangkaian kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh syariat agar dilaksanakan. Karena memang dianjurkan oleh syariat, maka sebaiknya kita mengamalkan sesuatu yang sunnah ini. Ketiga ada mubah, suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kategori ini mempunyai makna yang luas, sedangkan patokan dan juga ukurannya ini segala sesuatu yang tidak dilarang berarti masuk dalam kategori ini. Selanjutnya dalam syariat munkar dibagi ke dalam 2 kategori, diantaranya yang pertama adalah haram, segala sesuatu yang dilarang secara mutlak. Setiap umat muslim tanpa terkecuali wajib untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang secara tegas diharamkan. Jadi sudah sepatutnya apa terdapat suatu perkara yang sudah jelas haramnya, kita patut untuk menjauhinya. Kemudian ada makruh, segala sesuatu yang masuk ke dalam kategori tidak disenangi. Nah, apabila dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan sesuatu tersebut akan mendapatkan pahala. Jadi lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang makruh jika memang hal tersebut tidak bermanfaat bagi kita. Selanjutnya pentingnya awal makruh nahi munkar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi dalam kitabnya Fadilah Amal Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan betapa kerasnya ancaman jika kita meninggalkan saling mengingatkan dan pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Hadis mafhum yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i dari kitab At-Targhib
mengatakan bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinlah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita temui orang-orang yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Bahkan diri kita sendiri pun disadari atau tidak, selalu menyerukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan, baik melalui tulisan maupun sementara terhadap sesuatu. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama saja atau ideologi semata, tapi juga bisa berkaitan dengan sosial, politik, budaya, maupun hukum. Apabila kebaikan selalu diserukan, tetapi masih ada saja yang melakukan kemungkaran, kemungkinan tersebut harus diubah atau diperbaiki. Kemudian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.